Langsung saja dimulai ya, dibuka kemudian dipresentasikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tunggu dulu, Mister. Tunggu sebentar, Mister. Oh ya, oke. Nanti kelompok 2, kelompok 3. Boleh, silahkan dikirim. Oke, sekarang ini kelompok 1 lagi ngirim ya, jadi saya langsung ke kelompok 2 ya. Biar langsung kita mulai. Sementara saya persiapkan kelompok 1, kelompok 2 mulai. Oke, kelompok 2 silahkan. Nathaniel Prakoso Kania. Udah mulai, Mister? Oke, silakan dimulai. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Ya. Saya tadi kelompok 2, pendidikan secara spiritual, terdiri dari Kania, Ricky, Nathaniel, dan saya. Dasar pernikahan menurut Alkitab. Jadi Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mereka dipersatukan, yang sebelumnya dua menjadi satu kesatuan. Pernikahan itu bukan diciptakan oleh manusia, tetapi berasal dari Allah sendiri. Yang pertama ada penetapan Allah. Allah berfirman untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Sebab itulah laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Pernikahan bukanlah akibat dari dosa, tetapi bersifat baik adanya. Oleh karena itu, pernikahan harus bersandar pada peraturan Allah yang paling suci. Yang kedua ada monogami. Konsep dasarnya adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan seumur hidup dalam segala keadaan. Allah tidak berkenan pada pernikahan yang poligami dan sangat membenci pernikahan yang sejenis. Monogami ialah anugerah Tuhan yang sangat besar diberikan pada manusia. Orang yang menempuh jalan poligami akan menuju kehancuran, bukan kebahagiaan. Jadi Tuhan menghendaki pernikahan hanya dengan sifat monogami. Yang ketiga ada kesepadanan pria dan wanita. Pengertian kata sepadan, setara, atau sama, melainkan mengandung pengertian yang saling melengkapi dan menutup kekurangan satu sama lain. Jadi Allah itu menciptakan wanita untuk menjadi penolong yang sepadan bagi pria. Pada Kejadian 2 ayat 18, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan melihat tidak baik jika Adam seorang diri, karena ia membutuhkan penolong yang sepadan dengan dia.
Tujuan pernikahan menurut Alkitab. Yang pertama, persekutuan hidup. Menurut Alkitab, tujuan pernikahan ialah supaya pernikahan itu menjadi suatu persekutuan hidup. Persekutuan hidup ini meliputi seluruh kehidupan manusia. Dalam Alkitab, Tuhan menghendaki supaya yang dua menjadi satu. Satu di dalam kasih kepada Tuhan, satu di dalam kasih dan mengasihi, satu di dalam kepatuhan, satu di dalam menghayati kemanusiaan mereka, satu di dalam memikul beban pernikahan, dan satu di dalam menunjukkan perhatian kepada pekerjaan masing-masing. Serta satu di dalam pengabdian kepada Tuhan dan rencananya. Dengan demikian, persekutuan dalam satu pernikahan dapat terlihat bahagia dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah memuliakan Allah. Manusia diciptakan sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi teman sekerja Allah. Itu sebabnya manusia diciptakan sebagai peta dan teladan Allah. Manusia yang diciptakan oleh Allah harusnya mencerminkan sifat-sifat Allah. Allah mau membentuk keluarga di mana komunitas yang kecil ini merefleksikan dan menjadi wakil dari komunitas yang ada dalam pribadi Allah sendiri. Sehingga keluarga mencerminkan bagaimana harus berkasihan-kasihan sebagaimana Allah antara oknum yang satu dengan yang lain. Allah menciptakan keluarga dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hidup keluarga harus sesuai dengan apa yang dilakukan Kristus terhadap jemaatnya. Dengan demikian, keluarga Kristen harus dapat menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup berkeluarga. Yang ketiga, memenuhi amanat kebudayaan. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Penciptaan laki-laki dan perempuan menjadi kesempatan bagi manusia untuk menikah dan berkeluarga dan menjadi seakan yang memberi kesempatan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual. Tuhan menciptakan pernikahan dan keluarga dengan tujuan agar melalui suami istri dapat memberi keturunan yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan kehormatan kepada manusia untuk mengerjakan sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Sang Penciptanya, yaitu dengan cara memenuhi dan menaklukkan bumi. Syarat pernikahan menurut Alkitab. Yang pertama adalah ditetapkan oleh Allah. Dengan mempersatukan pasangan ini, Allah menetapkan pernikahan, hubungan yang paling mendasar dari semua hubungan sosial. Pernikahan memungkinkan umat manusia untuk memenuhi perintah Allah, yaitu memerintah dan memenuhi bumi. Pernikahan bukan sekedar sebuah kontrak yang diadakan oleh dua orang demi keuntungan mereka berdua, tapi pernikahan merupakan suatu hubungan yang permanen. Syarat yang kedua adalah ditandai oleh kasih Allah. Kasih merupakan pengikat suatu hubungan, sehingga pernikahan itu dapat bertahan dengan lama. Ketika pasangan suami istri memiliki kasih, maka apapun masalah dalam pernikahan mereka pasti dapat diatasi dengan baik. Syarat yang ketiga adalah suatu landasan rohani. Pernikahan melambangkan di antara Allah dan umatnya. Demikian Tuhan bergirang hati untuk menjadikan Israel bangsa yang kudus, orang-orang tebusannya. Perjanjian baru menggambarkan gereja sebagai mempelai perempuan Kristus yang mempersiapkan dirinya untuk tinggal dalam kerajaan yang kekal. Oleh karena itu, para suami harus mengasihi istri mereka sebagaimana Kristus mengasihi mempelai yang telah ditebusnya. Demikian juga para istri hendaknya tunduk kepada suami mereka, sebagaimana mereka tunduk kepada Kristus. Dengan demikian, pasangan suami istri dapat menerapkan hubungan yang melambangkan Kristus dengan jemaat. Sifat pernikahan menurut Alkitab. Yang pertama ada suci. Kesucian pernikahan dalam Alkitab seringkali dipakai sebagai lambang hubungan Tuhan dengan umatnya, atau hubungan Kristus dengan gerejanya. Kesucian Tuhan menuntut tidak ada cacat dan korup, baik sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan akan dibangun harus tetap dijaga supaya tetap suci, seperti yang Tuhan inginkan pada umatnya.
Yang kedua disetia. Ketika dilaksanakannya pemberkatan pernikahan, kedua mempelai mengungkapkan satu janji, yaitu mengasihi atau tetap setia, baik dalam keadaan senang atau susah. Dengan demikian, kesetiaan merupakan salah satu syarat membangun keluarga Kristen yang bahagia. Tanpa didasari kesetiaan, pernikahan itu tidak akan bertahan lama. Dan telah dikatakan juga bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kita harus setia dengan pasangan kita. Tuntutan pernikahan menurut Alkitab. Meninggalkan orang tua. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, satu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Konsep ini merupakan rancangan Allah bagi keluarga. Apa demikian? Karena lelaki memiliki tanggung jawab untuk membentuk keluarga sendiri bersama pasangannya. Di sini membentuk keluarga sendiri itu artinya mandiri. Mandiri baik secara fisik, finansial, dan emosi. Jadi mandiri juga dalam artian bertanya pendapat kepada pasangan, karena pasangan kita yang berada dekat kepada kita. Jika kita berada kepada orang tua, maka mereka akan menceritakan pengalaman mereka, karena setiap manusia memiliki masalah dan solusinya sendiri. Alangkah baiknya jika memilih untuk berdiskusi dengan pasangan, supaya bisa saling mengoreksi diri supaya menjadi lebih baik. Poin kedua B, bersatu dengan istrinya. Sebelum menikah, satu suami terikat erat dengan orang tuanya. Sebelum menikah, satu suami terikat erat-erat dengan orang tuanya. Ini karena sejak kecil, sebelum menikah, dia sangat bergantung pada orang tuanya. Dia harus bisa melepaskan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya supaya membangun hubungan harmonis antara suami dan istri. Si suami hendaklah ingat bahwa sekarang dia adalah kepala keluarga. Sebelum dia menikah, dia masih anak dalam keluarganya. Allah bisa memisahkan hubungan orang tua dengan anak dalam pernikahan, tapi hubungan suami istri itu kekal. Sama seperti hubungan ayah dan ibu. Kekal hingga mau memisahkan. Tidak bisa manusia memutuskan hak pasangan karena begitulah kehendak Tuhan. Jadi daging artinya jadi satu. Hubungan orang tua dan anak tidak bisa diartikan menjadi daging, karena tidak melakukan pernikahan, melainkan hasil dari pernikahan. Poin yang terakhir, menjadi satu daging. Perempuan diciptakan dari tulang dan daging laki-laki. Inilah sebabnya laki dan perempuan saling tertarik. Jadi satu daging tidak hanya bersatu secara jasmani, tapi juga saling membagi apa saja yang dimiliki satu sama lain. Ini karena jadi satu daging, juga artinya membagi emosi antara satu sama lain, baik senang, marah, sedih, atau khawatir, berhasil maupun kegagalan. Satu daging sama dengan satu keluarga. Dua orang melebur menjadi satu, itulah keluarga. Tetapi mereka tetaplah memiliki kepribadiannya. Tapi meski telah membagi segalanya demi bersatu daging, mereka tetap memiliki kepribadiannya masing-masing. Pernikahan satu daging, dua pribadi tidak ada terkait dengan pihak ketiga selain Allah. Karena Allah itu sebagai pencipta dan penetap lembaga pernikahan itu adalah lembaga yang sah. Jadi cuma Tuhan dan lembaga pernikahan itu yang menetapkan bahwa pernikahan dua orang ini adalah sah. Oleh karena itu, lelaki dan pernikahan adalah duit tunggal. Allah memiliki tujuan kenapa dia mempersatukan laki dan perempuan. Karena kita menikah ini karena ada tujuannya sendiri. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Bagus ya presentasi yang saya bilang mendarat ya. Jelas. Thank you. Kelompok yang kedua tentang spiritual ya, pernikahan yang Tuhan inginkan. Kalau anak cermati ya, kalaupun kita nggak baca semua materinya, kita dengarkanlah presentasi teman-teman kita. Kita pasti dapat hikmat, pelajaran yang baru. Oke. Saya kembali ke kelompok 1 ya, Karen ya. Terima kasih kelompok 2 yang sudah presentasi begitu baik. Sekarang kelompok 1 tentang pernikahan dan dasar prinsip. Ya, ini penting juga ini. Kenapa ini harus pertama kali dipresentasikan agar kita tahu alurnya, sejarahnya bagaimana, ya supaya kalau kita tahu sejarahnya, ya kita nggak salah langkah. Ya,
karena sejarah itu penting. Oke, sekarang kelompok Karen ya, saya share screen. Nanti kalau next bilang next ya. Ya saya tekan next. Oke, sudah saya share screen. Langsung saja diperkenalkan nama kelompoknya, kemudian dimulai presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat pagi semuanya teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang arti dan prinsip-prinsip pernikahan dari sudut pandang Alkitab. Di sini ada Kevin, Kakak, Catherine, dan juga Karen. Next, Mister. Jadi yang pertama, pernikahan adalah milik Allah. Konsep ini dimulai dari mempersatukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi pernikahan itu harus dibawa kepada Allah untuk diberkati oleh Allah sendiri. Jadi biar nikahnya tuh suci dan kudus. Dan pernikahan tuh bukan hal yang main-main, gampangan atau murahan. Jadi harus diberkati dulu baru beranak cucu. Yang kedua, pernikahan itu wadah ilahi yang dirancang dan dibentuk oleh Allah sendiri. Seperti yang Tuhan firmankan pada Kejadian, menjelaskan bahwa Allah bertindak secara aktif merancangkan dan mempersatukan manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Keluarga yang telah dirancang dan dibentuk oleh Allah sendiri tidak akan lepas kontrol dari Allah. Pernikahan juga hal yang paling bermanfaat, namun paling sulit. Dimulai dari Allah mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu satu diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Tangga itu lembaga yang paling kokoh. Next, Mister. Definisi pernikahan selanjutnya ada dalam 1 Korintus 7 ayat 3-4, di mana Rasul Paulus menjelaskan bahwa pernikahan adalah sarana memberi kepada pasangan. Jadi pernikahan adalah sarana untuk memberi dan bukan untuk meminta. Yang diberi itu apa sih? Yang diberi itu kan kasih. Jadi bayangkan saja ketika kedua pasangan tersebut mengerti bahwa mereka dipanggil untuk memberi kasih, itu bukan untuk meminta, maka keduanya akan saling menerima kasih tersebut. Dan yang kedua, pernikahan adalah satu ikatan janji antara satu laki-laki dengan satu perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan. Jadi bukan satu laki-laki dengan dua perempuan atau satu laki-laki dengan laki-laki. Jadi harus satu laki-laki dengan satu perempuan, satu pasang saja. Next, Mister. Nah, setelah ini prinsip-prinsip pernikahan dari sudut pandang Alkitab. Prinsip-prinsip paling dasar dari Alkitab tentang hidup manusia menurut ada pada kitab suci, ini Kejadian 1 dari ayat 26-28. Dari situ kita bisa menyimpulkan Allah menciptakan manusia menurut peta teladan Allah. Tidak baik manusia itu hidup satu diri saja, maka Allah menciptakan wanita untuk menolong laki-laki. Kedua orang itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan keduanya menjadi satu daging. Mereka diberkati Allah untuk menurunkan anak, berkembang biak, menjadi bangsa yang besar. Prinsip-prinsip seperti ini tidak ditemukan di dalam agama lain dan juga di dalam penemuan budaya dan agama manusia. Prinsip ini merupakan wahyu Allah, maka disitulah diletakkan dasar untuk menentukan mati hidup dan bahagia tidaknya seluruh umat manusia selama-lamanya. Next. Oke, secara spiritual, pernikahan yang sesuai dengan rencana Allah disebut pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen dibangun atas dasar ketaatan pada firman Tuhan. Allah tidak akan memberkati pernikahan jika pernikahan itu tidak menaati firman Tuhan. Itu obvious banget, karena firman Tuhan jalan satu-satunya untuk menerima berkat. Dasar pernikahan menurut Alkitab. Iman Kristen mengakui bahwa pernikahan berasal dari Allah sendiri. Pernikahan bukanlah hasil ciptaan manusia, namun Allah sendiri yang menciptakan pernikahan. Wadah pernikahan sudah ditetapkan Allah tatkala menciptakan manusia pertama yaitu laki-laki dan perempuan. Dan pernikahan merupakan pemberian Allah bagi seluruh umat manusia. Next. Penetapan Allah pernikahan adalah wadah pertama yang ditemukan dan dikehendaki oleh Allah sendiri dalam pembentukan keluarga. Nah, soal monogami, pernikahan itu berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah, bukan manusia, tradisi, adat, dan juga budaya. Konsep dasarnya adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan semua hidup dalam segala keadaan.
Allah tidak memperkenankan pada pernikahan poligami, yaitu seorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya. Satu-satunya pernikahan yang benar di mata Allah adalah pernikahan monogami. Berikutnya, kesepadanan pria dan wanita. Ketika Allah menciptakan pria dan wanita, Alkitab menyatakan bahwa pria dan wanita itu bersifat berpadan. Nah, Allah menciptakan wanita untuk menjadi penolong yang sepadan bagi pria. Pengertian kata sepadan itu setara atau sama, melainkan mengandung pengertian yang saling melengkapi dan menutup kekurangan satu sama lain. Next. Tujuan pernikahan menurut Alkitab. Tujuan pernikahan Kristen, persekutuan hidup, memuliakan Allah, memenuhi amanat budayaan. Ada di Kejadian 1 ayat 28. Syarat pernikahan menurut Alkitab ditetapkan oleh Tuhan, ditandai oleh kasih Allah, dan ketiga, suatu lambang rohani. Berikutnya, sifat pernikahan menurut Alkitab yang sudah pasti, suci dan setia. Dan tuntutan dalam pernikahan menurut Alkitab ada meninggalkan orang tua, yaitu ketika pada waktu tertentu pastinya kita harus meninggalkan orang tua karena kita akan bersama dengan pasangan kita. Jika salah satu dari pihak pasangan suami istri tetap memiliki ketergantungan yang besar kepada keluarga asalnya, maka akan sulit baginya membentuk keluarga yang mandiri. Bersatu dengan istri. Sebelum menikah, satu suami terikat erat-erat dengan orang tuanya. Apabila menikah, ia harus terikat erat-erat dengan istrinya. Menjadi satu daging. Pernikahan adalah satu daging dari dua pribadi, tidak ada campuran dari pihak ketiga, selain Allah sebagai pencipta dan penetap lembaga pernikahan. Next. Secara biologis, memenuhi kebutuhan secara seksual. Hubungan seks baru bermakna ketika diintegrasikan dengan cinta, bukan dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, saat seorang pasangan suami istri melakukan hubungan seks harus didasari dengan cinta. Kemudian ada memperoleh keturunan. Di dalam Alkitab secara jelas dituliskan beranak cuculah. Ini merupakan perintah dan juga berkat yang diberikan Allah kepada manusia. Next, Mister. Secara psikologis, memenuhi cinta kasih. Jalinan cinta kasih merupakan tujuan dan rencana Allah dalam menciptakan pernikahan di dalam suatu keluarga. Kemudian ada penyesuaian diri. Dengan penyesuaian diri, maka pasangan suami istri akan saling mengenal satu dengan yang lain lebih dalam. Kemudian ada komunikasi. Komunikasi adalah bagian yang paling penting dalam membangun sebuah pernikahan dan keluarga. Tanpa adanya komunikasi yang baik, konflik akan terus terjadi di dalam suatu keluarga. Kemudian ada empati. Empati akan terjadi bila sesuatu dapat memasuki dunia orang lain sehingga ia dapat memahami arti-arti dan nilai-nilai pribadi tersebut. Dapat melihat keadaan yang sama seperti orang itu melihatnya juga. Keterbukaan. Keterbukaan sangat penting dalam suatu pernikahan karena dengan adanya keterbukaan maka pernikahan itu akan selalu harmonis. Next, Mister. Oh, udah. Oke, ditutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Ini saya lihat semua yang dibahas, tapi bagus ya. Ingatkan kita kembali. Terakhir kelompok 3. Tolong di-share screen. Kelompok 3. Samuel, Vanessa, Inona, kelompok 3 mana? Ya, Mister. Ya, silakan di-share screen ya. Dan Mister.
Mister, tapi Sean-nya lagi di sekolah, Mister. Hah? Iya, nggak apa-apa, ditutupi aja, artinya diisi sama kalian Oke, yang Mister. hadir, kalian tutupin. Sabar, Mister. Iya. Lagi buka PPT, Mister. Sabar, Mister. Oke. Langsung ada di share screen, dibuka, dimulai. Yang lain standby ya, Winona sama Vanessa standby. Sabar, Mister. Udah mau buka, bentar. Tinggal buka video. Oke, sudah dimulai ya, dibuka, lalu kemudian dimulai. Mister. Shalom, selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan pernikahan secara biologis dari kelompok saya, yaitu Samuel, Sean, Winona, dan Vanessa. Apa itu pernikahan secara biologis? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan secara seksual. Hubungan seks itu bermakna ketika dihubungkan dengan cinta. Seks bukan hanya dilakukan untuk memuaskan nafsu saja, namun seks dilakukan karena dorongan cinta dalam hubungan suami istri yang sudah sah. Seks merupakan ungkapan cinta yang paling mendalam. Dalam pernikahan, seksualitas memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama pernyataan cinta kasih. Tujuan seks itu sendiri dilihat sebagai wujud pemberian cinta kasih kepada pasangan. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Keberadaan laki-laki dan perempuan itu juga merupakan kehendak Tuhan. Dan seks diciptakan oleh Tuhan bukan untuk membuat dosa, melainkan untuk menciptakan keakraban antara suami dan istri agar hubungan semakin harmonis dan penuh kasih sayang. Pernikahan secara biologis. Yang kedua adalah memperoleh keturunan. Jelas beranak cucu merupakan perintah dan juga merupakan berkat yang diberikan Allah kepada umatnya. Namun, anak bukanlah tujuan dari pernikahan. Jadi pernikahan yang tidak dikaruniai anak bukan berarti pernikahan itu sia-sia. Dan pernikahan itu tetap memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah. Keturunan merupakan berkat dari Allah untuk memperkaya suatu pernikahan. Jadi, hubungan seksual janganlah sebagai alat prokreasi. Dengan demikian, bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk memperoleh keturunan,
karena itu merupakan berkat tambahan bagi sepasang suami istri. Keterbukaan. Keterbukaan adalah segala kelebihan dan kekurangan. Boleh diketahui dan hal itu baik karena pasangan menerima dirinya sepenuhnya dan tetap mengasihinya. Keterbukaan sangat penting dalam suatu pernikahan. Karena dengan adanya keterbukaan suami istri, maka pernikahan itu akan selalu harmonis. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dikeluarkan share screen-nya. Baik, sudah semua presentasi. Mungkin sebelum saya bertanya, mungkin ada yang bertanya tentang pernikahan ke forum yang presentasi hari ini, silahkan. Kalian yang hadir mungkin bertanya di kolom chat privat juga boleh, saya akan bacakan tanpa saya baca narasumbernya atau sumbernya. Boleh bertanya, dan saya tanyakan ke kelompok yang bersangkutan. Di kolom chat, boleh juga langsung. Oke, sementara menunggu itu, saya bertanya dulu ya. Saya sudah siapkan pertanyaan ini. Oke, saya ke kelompok 1 dulu ya. Dikatakan di sana tadi ada yang dalam pernikahan wanita untuk menolong laki-laki. Penolong ya, wanita itu penolong laki-laki. Pertanyaannya, sejauh mana makna kata menolong di sini? Menolong di sini seberapa jauh? Apakah boleh misalkan pihak laki-laki bersalah, lalu kemudian istri menutupi kesalahan itu, menolong dengan menutupinya, dengan cara tidak memberitahukan, misalkan digerebek oleh kepolisian, suami begini, lalu istri datang, oh tidak, suamiku tidak begitu, suamiku baik sekali, tidak, dia menutupi, padahal dia tahu suaminya salah, kemudian cara menolongnya, dia menutupi kesalahan suaminya. Apakah seperti itu yang dimaksudkan menolong di sini? Oke, silakan nomor 1 jawab. Oke, saya mau jawab, Mister. Ya. Jadi gini kan, emang perempuan dikirimkan Tuhan lagi untuk menjadi penolong kan, yang sepadan kepada dia gitu kan. Menolong itu bukan berarti menutupi kesalahan gitu kan. Karena menolong itu kan juga termasuk menegur, dan juga kalau misalkan si suaminya kalau si istrinya sudah tahu kalau suaminya itu melakukan kesalahan atau apa, itu kan harusnya saling menegur satu sama lain, saling mengingatkan supaya semakin bertumbuh dalam Tuhan gitu kan, bukan malah menjadi batu sandungan satu sama lain. Seperti contohnya kayak Ananias dan Safira itu kan mereka bersekongkol dalam suatu hal yang salah gitu kan. Ini Tuhan nggak suka gitu loh. Tujuannya bukan itu dipersatukan jadi satu malah memusuhi Tuhan. No, bukan kayak gitu. Tapi di mana sama-sama menjadi berkat. Ketika ada yang salah, harus ada ketegasan satu sama lain untuk untuk memberitahu, dan ya menolong itu kan juga bisa menolong untuk mengoreksi, menolong untuk ini, bukan untuk membela dan dalam kesalahan gitu loh, Mister. Terima kasih. Oke, baik ya, contohnya baik, ada Safira. Jadi kata menolong di sini bukan menutupi kesalahan pasangan apabila pasangan bersalah, seperti kasus Ananias dan Safira. Nah, lalu kemudian kata menolong di sini, misalkan ada kasus lagi nih, saya buka dulu ya. Bila mana ada masalah, dan masalah itu beresiko berakibat perceraian karena salah satu pasangan itu berselingkuh. Ya, lalu kemudian pasangannya menutupi, lalu kemudian tidak menceritakan kepada keluarga besar.
Karena apabila diceritakan ke keluarga besar, maka perang keluarga akan terjadi akibat keluarga kecil mereka. Sehingga mereka memilih menutupi, atau salah satu menutupi. Sakit hati nih, suami misalkan menutupinya dan tidak menceritakannya kepada keluarga yang lain. Sehingga menolong keluarga besar itu tidak hancur, tidak bertengkar. Apakah boleh seperti itu? Menolong agar menutupi kesalahan itu agar keluarga besar tidak pecah. Paham maksud saya? Pertanyaannya, paham tidak? Saya ulang ya. Paham ya? Untuk menolong keluarga besar tidak hancur, keluarga kecil ini mereka menutupi. Misalkan ada salah satu salah nih, menutupi atau berselingkuh misalkan begitu. Dia menutupi, lalu kemudian tidak menceritakan kemana-mana. Dia menutupi itu, menolong istrinya atau menolong keluarga itu tidak hancur, keluarga besarnya. Dia menutupi kebohongan itu. Apakah bagaimana seharusnya? Apakah boleh seperti itu atau bagaimana seharusnya untuk menyelamatkan keluarga kecil ini dan juga untuk menyelamatkan keluarga besarnya supaya tidak hancur? Oke, silakan. Siapa bisa memberi jawab? Kelompok 1, 2, dan 3 boleh. Silakan. Yang lain juga boleh ya. Ini forum terbuka. Silakan memberi tanggapan. Misalkan ini kasus terjadi. Bagaimana tanggapan kalian? Bagaimana seharusnya kalian memberi jawab tanggapan kepada orang yang menerima kasus yang demikian? Apakah disembunyikan, ditutupin agar keluarga bisa selamat, tetapi keluarga kecil ini hancur? Tapi dia tidak menceritakan kemana-mana agar aman keluarga besar. Karena keluarga besar ini keluarga baik. Oke, silakan, Catherine. Jadi kalau Catherine Sebentar, macet. Oh, sorry Catherine, masih putus suaranya. Apakah saya sendiri yang demikian atau? Halo, Mister. Ya, oke, sudah jelas. Jadi menurut Catherine sebaiknya kayak diam-diam aja, tapi kasih taunya tuh ke pastor atau nggak pendeta yang ada, bisa konsultasi ke muka agama ya, sesuai agamanya sendiri-sendiri. Soalnya kalau misalnya ngasih tahu ke orang, banyak orang yang banyak pendapat beda, dan kalau bukan dari benar-benar dari agama kan nanti takutnya malah mendorong buat ke hal yang negatif, bukan dari sisi Alkitabnya, Mister. Jadi kesimpulannya tuh mending diem aja, tapi konsultasi ke muka agama. Oke, diam untuk tidak membicarakan kepada keluarga besar ya, karena cenderung beresiko keluarga besar akan hancur. Karena mereka, ya oke. Catherine menjawab berdiam, tidak membicarakan yang lain, tapi berdiskusi dengan yang berpengalaman atau beragama ya. Oke, yang lain bagaimana tanggapannya? Silakan memberikan tanggapan, itu forum terbuka. Seandainya ada kasus seperti itulah, ibaratnya begitu. Atau kalian di posisi itu. Ya, kan di situ. Ya, salah satu selingkuh. Kemudian kalau diceritakan dia selingkuh dan sebagainya, akan apa ya? Kalau kita bertengkar di situ, lalu kemudian sampai berita itu kepada keluarga besar akan hancur, maka apa yang kita lakukan? Apakah seperti Catherine tadi atau bagaimana? Tanggapan lain. Halo? Oke, lanjut ya. Oke, ada pertanyaan masuk. Saya tidak sebut namanya ya. Terima kasih yang sudah memberi pertanyaan.
Kalau misal dari pihak suami, ayah atau ibunya sudah meninggal, apakah suami tetap harus tinggal berpisah dengan orang tuanya? Oh, ini berarti di pernikahan apa ya, di bab 2 dikatakan di sana kan suami kalau menikah itu suami istri itu harus tinggalkan keluarganya, tinggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Itu kan dalam firman Tuhan. Masalahnya ada kasus nih, apabila suami atau istrinya sudah meninggal, salah satu meninggal, apakah suami tetap harus tinggal terpisah dengan orang tuanya? Ya, bagaimana jawabannya? Silakan yang lain. Nicholas. Ini Gimana, Mister? pernikahan di pandangan kita bahwasanya kalau menikah itu harus meninggalkan kedua orang tua, ya. Harus meninggalkan kedua Ya, orang Mister. tua lalu bersatu dengan istri. Suami istri bersatu bertanggung jawab dengan keluarganya, ya, kecil itu. Masalahnya misalkan salah satu di antaranya meninggal. Yang keluarga kecil ini yang berpisah dengan orang tuanya meninggal salah satunya, suami atau istri, misalkan begitu. Apakah mereka tetap terpisah dengan orang tua atau bolehkah mereka kembali ke rumah orang tua yang melahirkan mereka? Boleh, Mister, tapi tergantung pilihan mereka juga, Mister. Ada yang saya lihat pengalaman orang yang tinggal tetap sama mertuanya, tapi ada juga yang kembali ke orang tuanya, Mister. Oh, berarti tergantung lah ya. Berarti tidak bisa kita Iya. patokkan ya. Boleh mereka pilih. Ya. Tapi ada keluarga saya juga karena dia sudah punya orang tuanya dan dia sudah menikah, ini meninggal suaminya, dan di kampung itu adalah dia punya lahan luas, dia punya anak, dia memilih tetap tinggal di kampungnya dan tidak kembali lagi ke orang tuanya. Ada juga. Berarti tergantunglah ya yang memberi pertanyaan tadi, di situ jawabannya firman Tuhan juga tidak memberitahukan. Tetapi kalaupun pulang ke rumahnya boleh. Ya, kalau misalkan orang tuanya itu tidak ada yang mendampingi, boleh. Nah, oke, berikutnya. Saya di luar daripada pertanyaan yang saya buat. Misalkan laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan perempuan ini punya ibu kandung, lalu papanya sudah meninggal begitu. Nah, lalu kemudian ditawarkan kalau kamu, lalu diberitahukan kepada calon suaminya, kalau engkau menikah dengan aku, maka engkau mendapat 2 sekaligus, yaitu aku dan ibuku. Kan? Gak mungkin aku meninggalkan ibuku, karena ibuku tinggal sendiri. Aku akan bawa ibuku bersama-sama dengan kita. Lah, bagaimana kalau engkau di posisi laki-laki? Silahkan. Laki-laki buka videonya semua. Mana laki-laki semua ini? Budi Dharma, silahkan. Budi. Iya, Mister. Ya, bagaimana? Misalkan ada laki-laki perempuan menikah. Si perempuan mengatakan, kalau kamu menikahi aku, maka engkau akan mendapat 2 sekaligus. Yaitu aku dan ibuku. Aku tidak akan mau meninggalkan ibuku, dan ibuku harus ikut aku dan suamiku. Bagaimana kalau kamu laki-laki mendapat tawaran seperti itu? Menikah dengan dia, tetapi langsung mendapat 2. Istri dan mertua. Bagaimana? Apakah terima atau tidak? Gimana? Saya nggak ngerti maksudnya, Mister. Enggak jelas ya? Apa saja? Nggak ngerti maksudnya gitu. Mertuanya itu harus apa? Maksudnya istri saya tuh mertuanya harus ikut terus atau gimana, Mister, maksudnya? Iya. Jadi tawaran perempuan ini calon istri, misalkan ya kamu lah. Calon istrimu ini berkata kepada kamu, kalau kamu mau menikahi aku, Budi, kalau engkau mau menikahi aku, maka engkau mendapatkan 2 sekaligus, yaitu aku adalah istrimu dan juga ibuku, yaitu mertuamu.
akan ikut dengan kamu dan engkau akan menafkahi kami berdua. Apakah engkau bersedia atau tidak? Paham ya? Eh, kalau Gimana? di saya itu ya kalau di saya itu ya Mister, sebenarnya kan kalau menafkahi itu kan memang tugasnya seorang anak ya, kalau sudah dewasa, udah menikah, harus menafkahi orang tuanya, gantian menafkahi orang tuanya. Ya. Jadi kalau ada tuntutan saya menikah dan menafkahi mertua saya sih sebenarnya oke-oke aja Mister kalau di saya. Oke, bagus. Laki-laki yang ideal. Ini cari laki-laki seperti ini. Ya, Budi Dharma saya promosikan. Kalau prakorso, gimana prakorso? Silahkan. Apakah kamu akan berpikir 2 kali? Oh, 2 nih harus menafkahi. Gimana? Silahkan. Kalau saya sih Mister, mana ya? Sebagai seorang suami juga harus tanggung jawab sih Mister. Kalau disagi saya sama istrinya, juga harus sayang sama kemauan istrinya gitu Mister. Menurut saya, Mister. Baik. Jadi itu tidak boleh berpikir 2 kali ya, langsung siap gitu ya. Karena kan seperti yang dikatakan Budi Dharma, anak harus menafkahi orang tua. Ya, dulu kan tidak dinafkahi, jadi kita balik menafkahi. Itu harus, itu hukum itu ya. Kalau kalian nanti berhasil tidak menafkahi, wah, saya bilang kualat kalian. Jam berapa selesai ya? Masih banyak nih saya bertanya, kok lama cepat sekali selesai ya? Saya mau bertanya, boleh ya? Bertanya nih, penting sekali nih. Saya bertanya tentang ini deh, banyak sekali pertanyaan saya ini. Saya punya pertanyaan ini 33. Waduh, gimana ini? Oke, saya bertanya satu kasus ya. Dikatakan di sana, oke nya, sifat pernikahan adalah suci. Dengarkan ini semua, untuk semua forum. Sifat pernikahan adalah suci. Bagaimana pernikahan yang salah satunya, misalkan sudah tidak perawan atau perjaka, kan pernikahan kan suci, ya. Ini bila mana pernikahan itu salah satunya tidak perawan atau tidak perjaka, apakah boleh dikatakan boleh dinikahkan, atau pernikahan itu tidak suci lagi, atau pernikahan itu akan jadi malapetaka? Bagaimana? Silakan siapapun ya. Mister, saya mau coba jawab ya. Oke, silakan. Kalau misalnya pertanyaannya boleh dinikahkan atau tidak, itu terserah sih, terserah mereka yang mau menikah. Kalau misalnya, oh ternyata suami saya udah pernah berhubungan seks sebelum menikah dengan perempuan lain gitu. Jadi sebenarnya itu terserah masing-masing orangnya ya. Tapi kalau menurut saya itu bisa membawa malapetaka ketika sudah menikah. Karena kalau misalnya ya wanita sudah tidak perawan sebelum menikah, itu kan udah kebaca Mister, gimana itu orangnya. Pasti dia kayak pernah main gitu sama cowok lain gitu. Jadi kalau misalnya sebelum menikah aja udah kayak gitu, kalau misalnya cewek ngomong, oh bisa bertobat lah, udah apa gitu. Nah itu tuh bisa aja ada godaan lagi kan Mister. Ada godaan lagi untuk ketika menikah, dia bisa selingkuh lagi gitu Mister. Good ya. Cukup? Ada lagi tambahan? Saya jawab Mister. Oke, silakan. Untuk kayak gitu tuh ada yang 2 tipe kan Mister. Ada yang waktu udah nikah baru nyadar, baru kayak saling terbuka gitu. Kalau ataupun yang belum nikah. Kalau yang belum nikah itu ada beberapa orang yang aku nggak mau nih gitu-gitu. Tapi kalau saya pribadi, gimana? Untuk menanggapi orang kayak gitu ya. Kalau menanggapi itu, saya lihat apakah dia sungguh-sungguh berubah, apakah
Tuhan sudah mengubahkan dia dan menjadikan baru. Karena kalau orang itu kan udah masa lalu gitu loh, Mister. Ya udahlah gitu. Kalau saya sih gimana ya? Apa sih namanya? Lihat dari perubahan hidupnya aja sih, Mister, gitu loh. Tapi kalau misalkan udah masuk pernikahan, baru terbuka, baru kayak baru saling terbuka, oh gini sih dia kayak gini, ternyata dulu udah pernah kayak gitulah, gitu. Karena kan di awal pernikahan udah saling janji untuk kayak menerima kekurangan, udah saling janji untuk komitmen. Pernikahan kan bukan hanya kayak oh karena aku suka sama dia jadi aku nikahin dia gitu, bukan kan? Karena itu kan walaupun cinta kasihnya udah hilang, udah nyurut, itu kan tetap aja soal komitmen sampai akhir tuh tetap harus bersama gitu kan. Jadi ya harus tetap dijalanin, Mister, karena kan sudah komitmen untuk menerima kekurangan gitu. Oke ya. Jadi di awal harus terbuka itu ya, keterbukaan tadi ya di bagian psikologis ya, terbukaan awal pemulihan, terbuka. Kalau memang pernah atau sudah nggak berjaga atau sudah tidak perawan, terbuka. Kalau sudah terbuka dan terus mau jalan berdampingan lalu kemudian ada perubahan pertobatan, oke, kita lanjut. Oke ya. Jadi kalian di sini harus terbuka ya, oke. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Mr. John, tapi karena waktunya habis, saya nggak bisa lanjut karena kita kontraknya habis. Setelahnya begitu banyak ini pertanyaan saya tentang apakah akan diberkati anak. Satu lagi boleh ya, apakah ini katakan di awal tadi diberkati baru beranak cucu, itu ya firman Tuhan. Diberkati baru beranak cucu, terakhir nih. Kemudian bagaimana dengan mereka yang belum diberkati, beranak cucu duluan? Bagaimana dengan kondisi anak itu? Karena di tradisi kita di Bali juga ya, kalau sudah hamil bernikah, kemudian anak itu lahir duluan, maka apa namanya, sebuah tahta, apa istilahnya sebenarnya, sebuah harkat tahta itu dari suami, misalkan dia punya jabatan tinggi atau sebuah apa namanya tingkatan tinggi, maka anak itu tidak dapat kalau dia sudah melahirkan dulu sebelum dikawinkan, sebelum menikahkan. Nah, itu di Bali. Nah, bagaimana menurut kalian tentang perihal ini? Bagaimana anak ini apakah akan diberkati atau tidak? Misalkan dia diberkati, dia punya anak cucu, beranak dulu baru menikah. Apakah anak itu akan diberkati? Bagaimana? Mister, saya mau coba jawab lagi. Oke, silakan. Jadi kalau pertanyaannya diberkati atau tidak diberkati, sudah pasti diberkati sih. Karena mama papanya aja belum menikah aja, belum diberkati aja sudah punya anak, itu juga udah termasuk berkat, Mister. Iya, oke. Ya, mereka bisa hidup aja, bisa makan setiap hari, itu udah termasuk berkat. Jadi kalau pertanyaan bisa diberkati atau enggak, ya jawabannya diberkati, Mister. Anaknya juga udah pasti. Oke, jadi memang itu ada anugerah, berkat memang dari Tuhan. Tetapi kan ada namanya namanya itu kan di luar daripada perintah Tuhan. Tuhan mengatakan Tuhan mengatakan diberkati dulu. Artinya diberkati itu apa ya? Diberkati di gereja maksudnya, atau kalau Kristen diberkati di gereja, didoakan oleh pendeta itu diberkati. Baru anak cucu itu maksudnya ya. Kata diberkati di sini. Nah, masalahnya terjadi kasus dia belum diberkati, dia belum disahkan oleh gereja, oleh Tuhan, sudah beranak cucu duluan, punya anak duluan. Nah, jadi kan ini kan salah daripada konsep Tuhan, menyalahin. Sudah beranak cucu duluan, sudah punya anak duluan. Nah, kalau dalam kasus ini kan biasanya anak korban seperti itu bermasalah, biasanya begitu. Seperti Daud ya dengan Bathsheba, anak pertama itu meninggal. Nah, tapi memang ada yang kasus baik kalau bertobat. Seperti kasusnya juga di Bali ini saya tahu seorang laki-laki yang punya kedudukan mungkin di bagian adat, lalu punya istri, belum istri nih, punya pasangan pacar, hamil. Kalau pasangannya itu belum dinikahkan dengan anaknya ini, kemudian lahir anak itu duluan, maka anak itu tidak mendapat warisan daripada ayahnya, warisan berkat. Itu di Bali yang saya tahu begitu ya.
Nah, bagaimana? Apakah anak ini akan diberkati atau tidak? Yang lain. Bagaimana menurut kalian kasus seperti itulah ya? Kasus seperti itu. Apakah akan diberkati orang seperti itu? Sudah punya anak sebelum diberkati oleh Tuhan. Punya anak duluan. Punya anak duluan sebelum menikahkan. Gisel gimana? Terakhir. Kita selesai. Saya, Mister. Ya, gimana pendapat Gisel akan kasus seperti ini? Tidak mengikuti jalur Tuhan. Ya, artinya begitulah. Menyalahi aturan Tuhan. Dia punya anak duluan baru. Gimana? Jadi mereka sebelum menikah lewat jalur agama sudah punya anak gitu, Mister. Iya. Bagaimana kemudian anak itu? Apakah diberkati? Menurut saya, anak itu bakal tetap jadi berkat, Mister. Karena Tuhan kan kalau udah mendatangkan kayak nyawa gitu ke bumi, yaitu misalnya anak, bahkan mungkin anak yang dari pernikahan yang kayak gitu, itu Tuhan punya rencana, punya tujuan sendiri anak itu ada di dunia. Jadi menurut saya anaknya itu pasti tetap diberkati Tuhan. Oke. Baik ya. Ya kita serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan jalan berkat ya. Tetapi pada dasarnya, terakhir yang kesimpulan saya, pada dasarnya keluarga yang tidak mengikuti jalur Tuhan itu menempuh jalan yang sangat berliku-liku ya. Berliku-liku karena tidak mengikuti konsep Tuhan, sejarahnya yang Tuhan mau, bagaimana sejarahnya, bagaimana dasarnya, bagaimana prinsip-prinsipnya. Kalau kita tidak mengikuti itu, maka berliku-liku jalannya. Pasti diberkati, tapi jalannya yang berliku-liku. Karena butuh pemulihan, minta ampun. Apalagi anak yang tidak diterima. Seperti itu. Anak ini nggak diterima nih. Misalkan anak-anak pengen perempuan, keluar laki-laki terus. Nggak diterima, ditolak. Ya, seperti itu. Tapi ini kan nggak ditolak. Tetapi ini nikah sah, tapi anak ditolak. Karena pengen perempuan keluar laki-laki. Nah, terakhir itu bisa jadi banci ya, karena ditolak. Itu dia. Jadi berliku-liku hidupnya. Oke ya, baik. Kok lebih seru lagi, saya kasih satu pertanyaan, kasih satu tugas, cari satu pertanyaan, masukkan ke Moodle. Minggu depan kita bahas pertanyaan itu sekaligus pertanyaan saya yang banyak ini. Kita akan diskusi agar kalian mengertilah tentang pernikahannya. Oke, silakan buka kamera, kita selesai hari ini. Tugasnya cuma satu ya, buat satu pertanyaan tentang pernikahan, tentang keluarga, tentang perceraian, tentang apapun ya. Tentang kasus juga boleh. Oke ya, supaya kita mengerti tentang pernikahan lebih umum, lebih detail lagi. Oke, kita berdoa. Bapa kami terbatas akan waktu, terbatas akan materi, terbatas semuanya Tuhan. Tetapi kiranya pertemuan berikutnya lagi kami membahas lebih dalam lagi tentang pernikahan dan kasus-kasus yang ada. Maka apabila ada kasus di tetangga kami, di famili kami yang tahu, yang sudah belajar ini bisa memberikan nasihat, bisa memberikan pengertian. Sesuai firman Tuhan, sesuai prinsip Tuhan, sesuai dasar yang Tuhan mau. Tuhan, banyak sekali keluarga yang hancur karena iblis sedang mengejar, mencerca, dan menghancurkan keluarga. Sehingga membuat keluarga itu broken dan hancur dan bercerai. Kalau cerai mereka senang. Iblis yang senang. Tapi Tuhan sangat sedih akan melihat kondisi itu. Kami yang tahu akan hal itu, ajar kami agar kami tetap menjaga kesucian kami. Dan nanti kalau kami menikah pun kami menikah dengan baik dan diberkati Tuhan. Diberkati kelas ini, diberkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Oke, nama yang saya panggil boleh tinggalkan ya. Sekalian saya absen lagi. Terima kasih Winona, Samuel, Aksara, terima kasih. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Nathaniel, terima kasih. Clarence, Evelyn, terima kasih. Samuel, Prakorso, terima kasih. Evelyn, Kevin, Nicholas, Budi,
Jocelyn, Terima kasih, Angel, Mister. Claudia, Giselle, Terima kasih, Mister. terima kasih. Bagus Nanta, terima kasih. Kania, Karen, thank you. Ya, Katarina, Kakak, Terima kasih, Mister. terima kasih semua. God bless you. Terima kasih Kakak.